Tata cara registrasi organisasi bagi penyedia jasa keuangan dan penyedia barang dan jasa. Sebelum mengisi formulir registrasi, saudara harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Video tutorial ini ditujukan untuk penyedia jasa keuangan dan penyedia barang dan atau jasa yang belum pernah melakukan registrasi KRIPS dan registrasi GoAML. Pada registrasi GoAML, nama organisasi tidak dapat diubah dan bersifat unik. Oleh karena itu, pastikan penulisannya sudah benar sesuai dengan nama resmi yang tercantum di dalam dokumen perizinan. Saudara harus sudah menyiapkan satu buah alamat mailing list yang akan digunakan sebagai alamat email perusahaan pada saat registrasi organisasi. Saudara harus sudah menentukan satu orang administrator yang akan diberikan kewenangan untuk mengelola akun GoAML perusahaan Anda. Penentuan administrator ini ditunjukkan dengan formulir penunjukan administrator yang sudah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Formulir dapat dilihat dalam lampiran peraturan kepala PPATK terkait tata cara penyampaian laporan melalui aplikasi GoAML. Saudara tidak dapat mengisi kolom pada formulir registrasi GoAML dengan data dummy. Apabila saudara mengisi registrasi GoAML dan telah mensubmit data tersebut, lalu melakukan registrasi ulang dengan nama perusahaan yang sama, maka registrasi ulang tersebut akan ditolak. Masuk ke halaman registrasi GoAML di alamat https://pelaporantes.ppatk.go.id. Dalam proses registrasi ini, Anda akan melewati dua langkah besaran, yaitu pertama, registrasi organisasi, kedua, registrasi administrator. Berikut ini adalah tata cara registrasi organisasi. Klik tombol registrasi organisasi. Pada bagian jenis registrasi, pilih pihak pelapor. Selanjutnya, isikan data-data perusahaan sebagai berikut. Jenis bisnis. Jenis bisnis ini hanya dapat dipilih satu. Oleh karena itu, apabila perusahaan saudara memiliki jenis bisnis lebih dari satu, maka saudara harus melakukan registrasi GoAML untuk jenis bisnis perusahaan saudara yang lain. Penyedia jasa keuangan, dipilih ya apabila perusahaan saudara merupakan penyedia jasa keuangan, dan dipilih tidak apabila perusahaan saudara bukan penyedia jasa keuangan. Nama organisasi diisi dengan nama resmi perusahaan sesuai dengan yang tercantum pada dokumen perizinan. Akronim diisi dengan nama singkatan dari perusahaan saudara. Kode SWIFT diisi dengan kode SWIFT perusahaan saudara. Apabila tidak memiliki, maka isikan dengan nomor atau kode yang diberikan oleh lembaga pengawas dan pengatur. Selanjutnya, isi nama komersial apabila ada. Bentuk korporasi, kota atau kabupaten, provinsi, dan negara tempat perusahaan didirikan. Isi nama korporasi induk apabila ada. Selanjutnya, tuliskan nama lengkap administrator. Isi alamat email korporasi. Alamat email ini harus berupa mailing list yang sifatnya terbuka
karena akan digunakan oleh PPATK untuk mengirimkan notifikasi kepada pihak pelapor. Kemudian, isi alamat website perusahaan apabila ada. Tahapan selanjutnya adalah mengisikan informasi telepon dengan cara menekan tanda tambah. Isikan seluruh informasi yang muncul. Informasi telepon ini bisa diisi lebih dari satu. Kemudian, isikan informasi alamat dengan cara menekan tanda tambah. Informasi alamat ini bisa diisi lebih dari satu juga. Setelah pengisian informasi perusahaan lengkap, tahapan yang kedua adalah pengisian informasi administrator. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat mengisi formulir registrasi administrator adalah sebagai berikut. Username administrator harus bersifat unik. Penggunaan huruf kapital dan huruf kecil akan dianggap sebagai karakter yang berbeda. Penulisan password bersifat case sensitive. Huruf besar dan huruf kecil dianggap sebagai karakter yang berbeda. Alamat email administrator harus bersifat unik. Alamat email tidak dapat didaftarkan lebih dari satu kali. Berikut ini adalah informasi terkait administrator yang harus dilengkapi. Username. Ingat, username ini bersifat unik dan case sensitive. Email. Alamat email administrator harus bersifat unik. Alamat email tidak dapat didaftarkan lebih dari satu. Kata sandi. Masukkan kata sandi yang mudah diingat. Kata sandi bersifat case sensitive. Selanjutnya, ketik ulang kata sandi pada kolom konfirmasi kata sandi. Pilih jenis kelamin. Isi gelar, nama lengkap, tanggal lahir, NIK, kewarganegaraan, pekerjaan, dan nomor identitas lain apabila NIK tidak diisi. Selanjutnya, isi nomor telepon dan alamat administrator. Apabila seluruh kolom sudah dilengkapi, lampirkan dokumen pendukung berupa scan formulir penunjukan administrator yang sudah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di perusahaan saudara dan administrator yang ditunjuk. Scan kartu identitas administrator. Kedua file di atas dapat disimpan dalam format Microsoft Word, PDF, atau format gambar, JPG, JPEG, BMP. Selanjutnya, tekan tombol unggah dan pilih kedua file tersebut. Tahapan yang terakhir, yaitu masukkan captcha sesuai dengan gambar yang muncul. Apabila seluruh data sudah dipastikan benar, tekan tombol kirim permintaan. Apabila seluruh formulir sudah lengkap dan formulir berhasil disubmit, aplikasi akan menampilkan informasi terkait nomor registrasi GoAML saudara. Informasi registrasi tersebut juga dikirimkan ke alamat email mailing list perusahaan yang dimasukkan pada awal registrasi.
Saudara tidak perlu menyampaikan berkas hardcopy apapun ke PPATK. Proses registrasi GoAML ini seluruhnya dilakukan secara online. Tahapan selanjutnya adalah menunggu verifikasi registrasi dari PPATK. Apabila registrasi sudah disetujui, saudara akan menerima notifikasi melalui email mailing list perusahaan yang berisikan ID organisasi. Simpan ID organisasi ini dengan baik karena ID organisasi ini akan digunakan untuk meregistrasikan petugas pelapor dan menyampaikan laporan ke PPATK. Saudara wajib meregistrasikan petugas pelapor paling lambat 3 hari kerja setelah menerima ID organisasi tersebut. Dalam hal PPATK menolak permohonan registrasi organisasi dan petugas administrator, saudara wajib melakukan registrasi ulang dalam waktu paling lama 7 hari kerja sejak PPATK mengirimkan pemberitahuan penolakan registrasi tersebut. Selanjutnya, silahkan lihat video tutorial tata cara registrasi petugas pelapor bagi penyedia jasa keuangan dan penyedia barang dan atau jasa.